Mandi. Apa? Gila. Kenapa pagi-pagi aku harus berada di neraka berulang kali? Aku ini masih perawan laki-laki gila. Kenapa aku harus melihatmu telanjang depanku? Tubuh Dania bergetar. Ia sudah mau melangkah keluar dari kehinaan ini. Kamu mau kemana? Cuci rambutku. Saga sudah masuk ke dalam bak mandi. Baik. Dania duduk di belakang bak mandi, mulai membasahi rambut Saga. Ia melihat leher dan bahu suami yang ada di depannya. Bahunya sangat bidang. Kulitnya juga putih bersih. Bagaimana laki-laki bisa punya kulit semulus ini? Dan dia menatap punggung suaminya sambil memijat kepalanya. Sepertinya ia menghabiskan malam yang melelahkan, pikir Dania. Saat ia meletakkan pakaian Saga semalam ke dalam keranjang, ia bisa mencium parfum wanita dari sana. Tidak hanya satu, ada 3 aroma parfum yang berbeda. Jika satu miliknya, maka sisanya kalian pasti bisa menebak berapa wanita yang menemaninya semalam. Tidak ada yang bicara satu sama lain. Saga tenggelam dalam kebisuan, sementara pikiran Dania kemana-mana, memikirkan sampai hal terburuk tentang suaminya. Dania terperanjak ketika Saga tiba-tiba berdiri, sementara dia masih memijat kepalanya. Laki-laki itu berjalan menuju shower dan membilas tubuhnya, dan dia memalingkan wajah, menunduk sambil membuka pembuangan air bak mandi. Setelah ia yakin Saga sudah keluar dari kamar mandi, dia terduduk lemas sambil menarik nafas kuat. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini untuk membayar kehidupan mewah keluargaku? Ayah, seharusnya kau menjualku sebagai pelayan di rumah ini. Aku akan merasa lebih berterima kasih dan tidak akan membencimu sebesar ini. Kenapa? Kenapa? Kau begitu kejam pada anak kandungmu sendiri. Ibu, rasanya aku ingin menyusulmu agar lepas dari kehinaan ini. Dan dia keluar dari kamar mandi. Dia mengeringkan tangannya dengan handuk kecil, mendapati Saga yang sedang duduk sambil memegang HP-nya. Keringkan rambutku. Dia melemparkan handuk menempel tepat di wajah Dania. Gadis itu melakukan apa yang dimau Saga tanpa bicara sepatah kata pun. Ia hanya menggigit bibirnya menahan semua penghinaan ini. Semua orang sudah menunggu di meja makan. Kepala pelayan menarik kursi utama di meja dan Saga duduk di sana. Yang lain pun ikut duduk. Sepertinya inilah posisi mereka makan sebelum Dania masuk rumah ini. Pindah kursimu, Jen. Saga menatap adiknya. Jenika, adik ipar pertama, terperanjak. Ia menatap Dania penuh kebencian. Baik, Kak. Dia bangun, lalu menyenggol Sofia agar pindah ke kursi sebelahnya lagi. Dania duduk di samping suaminya. Dia tahu kenapa dia duduk di sini, tentu saja untuk berperan menjadi istri laki-laki di hadapannya ini. Dania meletakkan 2 potong sandwich sayuran dan telur di atas piring di hadapan suaminya. Silakan dimakan, suamiku. Dania melihat semua orang menatapnya merinding dan penuh kebencian. Bagaimana wanita gila ini berani bicara seperti itu? Seperti itulah yang terbaca di wajah mereka. Saga, apa kamu mau pergi ke kantor hari ini? Iya. Saga makan sandwich sebelumnya, dia meminum jus jeruk di sampingnya. Kenapa tidak libur sehari? Kamu kan baru sehari menikah. Aku tidak punya waktu, Bu. Banyak hal yang harus kukerjakan. Baiklah, Nak. Ibu tahu kamu sangat sibuk. Makanlah. Semua membisu setelahnya. Dania menghabiskan makanan tanpa ingin melihat orang-orang di sekitarnya. Biarlah ia dianggap tidak terlihat. Itu akan menyelamatkan kehidupannya. Hari-hari ini sangat panjang. Tidak tahu sampai kapan ia akan berada di rumah ini. Setelah selesai sarapan, Saga sudah mau berangkat. Mobil sudah siap. Seorang sopir membuka pintu dan berdiri di samping pintu. Sekretaris Han juga sudah berdiri dekat mobil. Dia membungkukkan kepala dan mengucapkan selamat pagi pada Saga dan Dania. Hanya Dania yang menjawab sapaan itu. Maaf, Tuan Saga. Kenapa? Hari ini saya juga akan kembali bekerja seperti biasa. Terserah, aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Aku sudah pernah mengatakannya, kan? Iya. Yang harus kamu lakukan hanyalah pastikan sudah ada di rumah sebelum aku kembali. Karena kau harus menjalankan tugasmu sebagai istriku. Baik, Tuan. Saga masuk dalam mobil. Sopir pun sudah beranjak masuk mengikutinya. Sekretaris Han juga akan masuk, namun Dania memanggilnya. Permisi, Sekretaris Han. Apa saya bisa minta nomor telepon Anda? Dia terlihat berpikir. Bolehkah saya mengirimkan pesan untuk menanyakan jam berapa suami saya kembali ke rumah, agar saya tidak melakukan kesalahan? Sekretaris Han mengeluarkan dompetnya, menyerahkan selembar kartu nama. Nona bisa menghubungi saya di nomor ini. Ah, terima kasih. Jangan sungkan kepada saya, Nona. Saya hanya pelayan tuan muda dan Nona termasuk majikan saya. Dia menunduk sopan kepada Dania sebelum masuk ke dalam mobil. Saga menoleh tadi saat melihat istrinya bicara dengan Sekretaris Han. Tapi apa yang dibicarakan mereka ia tidak bisa mendengar.